Ya, baik. Tinggal di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silakan Iya, dok, nanti boleh berinteraksi dengan para peserta ya dok. Silakan. baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu dokter sekalian. Saya Dokter Faiza, mewakili dari Rumah Sakit Persahabatan, akan coba nanti kita berdiskusi sama-sama mengenai kasus paru dan respirasi. Ini ada contoh soal kasus yang pertama, pasien laki-laki 57 tahun, mengeluhkan batuk darah sejak 1 minggu yang lalu. 1 hari terakhir batuk darah semakin banyak, sebanyak 1 gelas aqua kurang lebih, dan itu sehari 3 kali. Pasien sudah sering mengeluhkan batuk darah berulang. Sesak nafas sejak 2 minggu, ada nyeri dada kanan juga hilang timbul. Pasien juga memiliki riwayat pengobatan TB 15 tahun yang lalu dan sudah dinyatakan sembuh. Dok, Riwayat dok, punten, ya, izin suaranya kurang jelas, dok. Kecil. oh iya, Dok, suaranya sekarang sudah diperbesar jelas dok. belum, Bu? Sekarang sudah jelas belum, Ibu? Kur- kurang besar ya dok. Apa audionya dikencengin ya? Bapak Ibu sudah terdengar belum? Nggak terlalu kencang ada suaranya, Masih kecil, tapi tidak sejelas tadi. ya, masih kecil. Kecil. Jelas soalnya. Volumenya dok. Ini volumenya udah kencang. Belum juga ya, Bu ya? Belum jelas ya? Coba ya, saya pakai headset. Pakai mikrofon. Ya, aku ngangkat ya, tapi konekin. Konekinnya yang mana? Tes, tes. Terdengar nggak, Bu? Sudah lebih jelas. Nah, Bapak sudah Ibu ya. sudah terdengar juga ya? Jelas, Bu. Dok. Sudah lebih jelas dari yang tadi, iya. Ya, baik. Ya, Ya, silakan. ya, tadi pemeriksaan fisik, pasien kesadarannya somnolen, tekanan darah 130/80, heart rate-nya 120 kali per menit, respiratory rate 24 kali. Dok, Ya, belum di share screen dok. oh ya, ya. Share screen lupa. Nah, ya share screen-nya tadi belum di perbesar. Ya, masih Sudah pakai ya. layar yang kecil. Nah, Sudah, di belum? apa namanya? Sudah di Nah, slideshow sip. ini? Dah, oke. Ya, pada pemeriksaan fisik paru didapatkan. Muncul slideshow-nya. Ya, Nah. sudah ya, Bu ya. Pemeriksaan fisik paru didapatkan vesikular kanan melemah dan juga rongki pada paru kanan. Ya, ini dugaan diagnosis yang paling tepat. Ya, memang TB paru kambuh ya kita masih bisa mencurigai ya pasien apalagi sudah ada riwayat pengobatan TB 15 tahun yang lalu dan saat ini ada hemoptisis. Tapi kita lihat pilihan berikutnya tumor paru sama ya, ini juga mungkin didapatkan tumor paru. Kita lihat usia pasien ya, usia pasien juga mendukung. Pasien juga ada faktor risiko merokok dan juga ada faktor risiko penyakit paru kronik sebelumnya ya, 15 tahun yang lalu. Possible mikosis paru ya ini juga mungkin ya karena ada dari faktor host ya pasien ada keluhan yang batuk darah, tapi kita masih belum ada data untuk gambaran radiologis ya, ini belum ada kita dapatkan. Bronkiektasis ini juga bisa ya, apalagi pasien ada riwayat pengobatan TB ya. Kalau dugaan diagnosis yang paling tepat ya, kita bisa curiga ke arah tumor paru ya untuk kasus ini ya. Atau juga apa TB paru kambuh ini juga masih mungkin juga sebenarnya. Dan berikutnya nomor 2 tata laksana segera yang paling tepat ya karena ini pasien keluhannya batuk darah, apalagi batuk darahnya ini sudah diklasifikasikan sebagai batuk darah masif ya, sebanyak 1 gelas aqua itu kan berarti kurang lebih 250 cc dan sehari juga banyak ya, lebih dari 3 kali. Tata laksana segera yang paling tepat sebenarnya kita lakukan bronkoskopi ya, kita teropong saluran nafas dan juga pemasangan spigot. Spigot ini ya semacam untuk menutup
pusat perdarahannya. Untuk embolisasi ya ini kalau misalnya tidak mungkin ya pasien-pasien yang dilakukan pemasangan spigot ya kita bisa pertimbangan embolisasi ya nanti kerjasama dengan radiologi intervensi atau ya karena bisa juga sebenarnya pasien perawatan intensif ya apalagi karena pasien sudah penurunan kesadaran sama pertimbangan pemberian obat anti TB kembali dan juga obat anti jamur ya. Nomor 3 alasan medis pasien yang perlu dirujuk yang paling tepat ya karena tadi ini sudah terkategori batuk darah masif ya memang pasien harusnya dilakukan bronkoskopi segera ya dan juga pemasangan spigotnya ini bisa jadi ya paling sering ya tidak ada tindakan spigotnya ya jadi pasien biasanya hanya bronkoskopi biasa atau bisa juga karena keluarga minta dirujuk atau juga karena ruang perawatan intensif penuh atau juga pemeriksaan CT scan toraks ya buat kita tadi menyingkirkan diferensial diagnosisnya yang lain ya bisa karena tumor paru ataupun juga bronkiektasis ataupun juga karena jamur. Nah, alasan tersebut termasuk dalam kebutuhan ini termasuk terapi ya. Jadi bronkoskopi itu untuk terapeutik. Sebenarnya diagnostik dan terapeutik ya. Untuk kasus nomor 1 ini mungkin ada yang mau ditanya? Sebenarnya tidak semua kasus batuk darah itu harus dirujuk sebenarnya ya. Ini dirujuknya karena pasiennya sudah tergolong masif nih. Sudah lebih dari 200 cc dan batuk darah itu masih berlangsung itu sudah kriteria batuk darah masif. Ada yang mau ditanya dari Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan dari Bu Ade? Oh enggak, salah Dok. Silakan lanjut Dok. Ya, Bisa baik. ditanyakan juga ke para peserta ya Dok. Tebak-tebakan ininya, apa soalnya. Oh ya, Silakan. oh ya boleh baik. Ya, untuk kasus kedua, pasien laki-laki 52 tahun datang keluhan sesak napas yang memberat sejak 2 hari yang lalu, mengeluhkan bengkak pada wajah, leher, dan tangan sisi kanan. Pasien juga mengeluh nyeri dada kanan dan disertai batuk dahak dan juga kadang disertai batuk darah. Pasien sudah terdiagnosis adenokarsinoma paru kanan dan sudah menjalani kemoterapi sebanyak 3 siklus. Pada pemeriksaan fisis paru didapatkan venektasi pada hemitoraks kanan, pasien kompos mentis ada tekanan darah baik, nadi 125 kali, respiratory rate 30 kali, dan saturasi 92% dengan 6 liter nasal kanul. Ini untuk kasus ini dugaan diagnosis yang paling tepat. Silakan Bapak Ibu. Boleh. Ya, setuju ya Bu ya, Bapak Ibu semua. Ini memang kasus sindrom vena cava superior. Tadi sudah disampaikan juga ya oleh dari Rumah Sakit Darmais ya. Memang ini termasuk kegawat daruratan respirasi contohnya, terutama dalam kasus onkologi ya, kasus keganasan. Ya, kalau pasien emboli ya ini masih juga bisa kita curigai ya, apalagi pasien kanker. Pasien pneumotoraks juga bisa ya. Ini sebenarnya kata kuncinya dari kasus ini ya ada venektasi ya tadi ditemukan venektasi dan ada bengkak pada nyeri bengkak pada wajah, leher dan tangan sisi kanan itu kata kuncinya. Jadi tata laksana segera yang paling tepat ya. Jadi memang kalau didapatkan sindrom vena cava superior tata laksana yang paling tepatnya silakan Bapak Ibu. Lanjut kayaknya Dok. Ya, ini ada yang jawab B. Pencet itu. Enggak, ini ada yang jawab Uh-uh. B, ada yang jawab C. Ya, Oh jadi iya iya ada yang. ya kalau untuk
pilihan pemasangan chest tube ini sebenarnya kita akan pergunakan untuk kasus-kasus misalnya tadi pneumotoraks ya. Kalau pneumotoraks pasti akan dilaporkan misalnya pada pemeriksaan fisik misalnya bunyi suara nafasnya itu tidak sama, tidak simetris tuh kanan dan kiri ya. Jadi ini pilihannya C. Kenapa tidak dipilih kanula oksigen arus tinggi ya? Dengan pasien saturasi masih 92% sebenarnya belum indikasi ya untuk penggunaan kanula oksigen arus tinggi ya. Berikutnya nomor 3 alasan medis yang perlu dirujuk yang paling tepat adalah silakan ya ada yang B. Oh ya rata-rata B ya. Setuju ya, memang diperlukan tata laksana lanjutan yang komprehensif ya. Jadi memang untuk layanan radioterapi memang eh, lebih banyak di rumah sakit yang tipe atas ya, utama dan paripurna ya. Nah, alasan rujuknya tadi untuk terapi ya. Ya, setuju ya, C ya. Berikutnya kasus nomor 3. Ya, ini pasien nomor 3, pasien perempuan 57 tahun, dibawa keluarga karena keluhan sesak dan penurunan kesadaran, ada demam tinggi, batu dahak, warna kuning kehijauan. Pada pemeriksaan fototoraks sudah didapatkan kesan pneumonia dan hasil laboratorium didapatkan leukositosis. Pasien sudah dalam perawatan ICU dan mendapatkan antibiotik empirik selama 5 hari ya. Namun keadaan umum pasien dan laboratorium belum menunjukkan perbaikan ya. Pasiennya masih on ventilator, masih terdapat rongki pada kedua paru dan pada pemeriksaan fototoraks didapatkan infiltrat kedua parunya malah makin perburukan. Nah, dugaan diagnosis yang paling tepat pada pasien ini, silakan. Silakan. Oh ya, A ya. Ada lagi selain yang A? Ya, setuju ya dok ya. Jawabannya yang A ya dok ya. Pneumonia bakteri MDRO ya. Apalagi pasien sudah diberikan antibiotik spektrum luas, namun klinisnya belum perbaikan ya. Tapi uh, kita tetap harus memikirkan infeksi lainnya ya. Contoh infeksi virus ya, mungkin pas waktu zaman COVID kita sering memikirkan itu. Tapi saat ini juga jangan lupa kita tetap memikirkan kemungkinan virus ataupun jamur ya pada pasien-pasien yang sudah kita berikan terapi yang definitif tapi belum ada perbaikan ya. Ya ini sudah menjawab ya sebenarnya. Tata laksana segera yang paling tepat adalah ya 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 ya. Oke ya memang terapi antibiotik definitif ya untuk pasien-pasien pneumonia apalagi perawatan di ICU memang kita membutuhkan antibiotik sesuai kultur ya. Ini sekalian menjawab soal nomor 3. Ya. Ya, jadi alasan rujuknya dalam kasus ini adalah untuk terapi ya. Jadi sebenarnya untuk tata laksana awal pneumonia kita bisa melakukan di vaskes primer ya atau rumah sakit tipe C atau D, tapi ya jika tidak ada tidak ada perbaikan ya kita wajib memikirkan apakah ini pasiennya ternyata resisten terhadap antibiotik ataupun mungkin infeksi sekunder lainnya ya. Ini berikutnya kasus nomor 4 ya. Ini pasien anak 1 tahun tersedak setelah makan kacang lalu tidak sadarkan diri dan saturasi oksigen tidak terbaca. Pasien langsung dibawa ke rumah sakit dan dilakukan intubasi ya pemasangan ventilator. Kondisinya setelah pasang ventilator, tekanan darah masih rendah ya, 66/40, KU-nya berat, sopor, saturasi baik 99% on ventilator, kepalanya head bubbling, ada cyanosis pada bibir dan vesikular kiri juga cenderung menurun ya, dan ada rongki pada kedua paru. Oke, untuk nomor 1,
Ya, ya, karena jelas ya pasiennya tadi setelah anaknya setelah tersedak ya makan kacang ya, memang akibat dari aspirasi benda asing memang bisa paling besar kemungkinan menyebabkan pneumonia aspirasi ya. Tapi kan ini kita belum ada data yang menunjang pasien ini ada pneumonia-nya. Lalu tata laksana segera yang paling tepat untuk nomor 2, silakan Bapak Ibu. Ya, iya. Data B, ya. Tata laksana segeranya yang paling tepat, ya bronkoskopi untuk kita evaluasi ya jalan napas pasien ya. Jika memang nanti dibutuhkan antibiotik ya memang dari gambaran Vatiparas ada gambaran ke arah pneumonia ya, kita bisa memberikan sambil kita berikan antibiotik ya. Alasan medis pasien perlu dirujuk yang paling tepat ya C ya, dibutuhkan tindakan khusus ya. Jadi kita bronkoskopi sama kita sekalian ekstraksi corpus alienumnya ya atau benda asingnya. Pemantauan komplikasi yang memang yang paling sering apalagi pasien anak on ventilator paling sering komplikasinya yang ditemukan ialah pneumotoraks ya karena penggunaan tekanan ventilator yang terlalu tinggi. Ya, pemantauan tanda vital ya memang perlu juga ya. Tadi apalagi kita lihat tekanan darahnya rendah ya walaupun saturasi oksigennya masih baik ya. Terakhir, alasan rujuk pada pasien ini, ya ada yang jawab B, ada yang jawab C, ya. Ya ini sebenarnya lebih utama kita tindakan medis ya, bronkoskopi dan ekstraksi benda asing itu untuk kita, oh sama komplikasinya tadi yang paling sering ditemukan adalah atelektasis ya, jadi karena dia menyumbat si benda asing kacangnya itu menyumbat saluran nafas sehingga menyebabkan atelektasis pada paru. Oke, berikutnya kasus kelima. Ya, ini pasien perempuan 43 tahun, sesak hilang timbul setelah aktivitas, ada batuk kering, nyeri dada di sangkal. Demam juga di sangkal, ada ruam-ruam di kulit, muncul hilang timbul, tidak diketahui pencetus, jari tangan dan kaki terasa kaku di pagi hari, terasa ngilu ya. Ayah pasien memelihara burung dari pasien usia 7 tahun sampai 19 tahun dan juga memelihara kucing selama 6 tahun. Dari tanda vital ya cenderung baik ya, saturasi 98% dengan nasal 0,3 liter. Pada pemeriksaan paru didapatkan rogi ya pada kedua paru. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan rheumatoid faktor masih normal ya. Ananya 1,3 positif, anti dsDNA negatif ya. Jadi dugaan diagnosis yang paling tepat pada pasien ini adalah ya, saya setuju dong. Ini merupakan suatu pneumonia interstisial ya. Sebenarnya apa yang membedakan ya? Pertama ini ada kata kuncinya batuknya batuk kering ya. Pasien pasien batuk kering, lalu pasien ada gejala gejala pasiennya perempuan ya, pasien perempuan batuk kering, ada gejala-gejala reumatoid ya, ada ruam-ruam di kulit ya, ada jari tangan kaku ya. Lalu juga didapatkan pemeriksaan rheumatoid faktor tadi non reaktif tapi ananya positif ya. Kita curiga ke arah yang namanya pneumonia interstisial. Dan juga pasien ada pajanan hewan peliharaan. Oke, jadi tata laksana yang paling tepat untuk kasus ini, silakan.
Boleh, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Ya, ya, jadi memang pilihannya untuk kasus ini kita berikannya imunosupresan terlebih dahulu ya. Kapan kita memberikan steroid? Pada saat dia eksaserbasi sebenarnya ya. Pasiennya ada keluhan sesak memberat ya, batuknya bertambah jadi berdahak ya, itu baru kita ada pertimbangan untuk pemberian steroid. Ya. Antibiotik kita berikan kalau memang ada curiga infeksi sekunder ya. Nah, alasan medis pasien ini perlu dirujuk yang paling tepat adalah ya, ya karena tadi jawaban nomor 2-nya B. Jadi karena memang obat-obatan imunosupresan ini terbatas ya, tidak di semua fasilitas kesehatan ada. Ya, sebenarnya kapan dibutuhkan HRCP ya untuk kita melihat luasnya sebenarnya ya, sama ada keterlibatan, apakah ada kelibatan kelenjar getah bening ada atau tidak ya, sama pemeriksaan panel autoimun lainnya ya. Tadi karena kita ada curiga autoimun ya, apakah ini mengarah ke SLE juga ya. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan tersebut. Berikutnya, alasan rujuknya termasuk dalam kebutuhan ya terapi ya. Ya, setuju dok ya, ini karena kita membutuhkan pemberian imunosupresan, jadi ini alasan rujuknya termasuk kebutuhan terapi ya. Oke, ini ada satu soal lagi terakhir. Ini yang paling sering ya. Paling sering sebenarnya nih dirujuk ya. Jadi pasien perempuan 48 tahun datang dengan keluhan batuk berdahak, disertai bercak darah dan sesak nafas. Demam disangkal, penurunan berat badan disangkal. Pasien pasca pengobatan TB resisten obat selama 6 bulan dengan paduan Bipal-M, selesai 2 bulan yang lalu dan sudah dinyatakan sembuh ya. Sudah dinyatakan sembuh, lalu pasiennya ada keluhan lagi nih, batuk berdahak, ada bercak darah. Pasien lalu berobat ke puskesmas, lalu diperiksakan dahak, hasilnya MTB detected medium, rifampicin resistant detected. Ya. Jadi dugaan diagnosis yang paling tepat pada kasus ini, silakan, silakan. Ya, rata-rata jawabnya B ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya justru pasien baru selesai nih, selesai pengobatan TB resisten obat baru 2 bulan yang lalu. Jika didapatkan hasil dari TCM terdeteksi kembali, kita tidak cepat-cepat menganggap ini kasus kambuh. Ya, karena yang namanya TCM itu, yang namanya Gene Expert, itu alat basisnya PCR. Jadi jika masih 2 bulan, masih besar kemungkinan ini yang terdeteksi adalah kuman yang mati sebenarnya. Ya, jadi kita tidak buru-buru menganggap ini TBRO kambuh. Ya, bisa jadi sequelenya atau komplikasi setelah sembuh ya. Itu kan tergantung dari kerusakan parunya. Kalau kerusakan parunya dia bisa menyebabkan bronkiektasis ya, pasien juga bisa batuk darah. Atau infeksi paling sering pasca TB paling sering adalah mikosis paru ya, atau jamur paru ya. Jadi eh, makanya dikatakan TCM itu tidak digunakan untuk evaluasi ya. Jadi kapan kalau misalnya ada yang tanya kapan kalau misalnya pasien sembuh lalu pasien ada keluhan, kita boleh lagi untuk melakukan pemeriksaan TCM ya. Kalau dulu kan kita ada evaluasi ya, namanya evaluasi pasca pengobatan TB itu selama 2 tahun. Jadi pasien diperiksakan BTA dan Biakan. Tapi saat ini karena sudah eh, tidak sesuai program ya, karena tidak ditanggung lagi pembiayaannya. Jadi kita tidak ada lagi pantauan ya pasca pengobatan. Tapi untuk kasus ini, apalagi baru selesai, pasien ada keluhan, walaupun MTB-nya detected ya, kita tidak buru-buru mengatakan ini kasus kambuh. Ya, jadi tata laksana segera yang paling tepat untuk kasus ini
Ada B, ada A, ada B, ada C, ya ada A, ada B ya. Sama ya memang kalau anti jamur kita harus pastikan dulu ya memang jamur yang paling sering ditemukan pasca pengobatan TB itu namanya aspergillosis ya. Tapi kita harus pastikan dulu pertama kalau dari mendiagnosis jamur paru itu kita lihat ada faktor host ya atau faktor pasien. Pasiennya ada keluhan ya, keluhan respirasi, ada batuk darah, ada batuk dah, ada demam ya, ada nyeri dada ya, disertai dengan tadi pemeriksaan fototoraks ataupun CT scan ya. Atau pasien ada dari faktor host lainnya tadi ada riwayat pengobatan paru kronik ya, pasien riwayat pengobatan TB resisten obat. Ya, jadi ini kita tidak langsung memberikan anti jamur. Antibiotik kita harus pastikan dulu nih, apakah memang ada ke arah bakteri karena tidak ada demam ya. Tuh, jadi kita harus membutuhkan pemeriksaan lainnya tadi pemeriksaan laboratorium. Nah, ini kalau misalnya kita memang tadi curiganya TBRO kambuh, ya memang kita berikan. Tapi ya ini tadi saya tekankan kembali pasien-pasien pasca pengobatan TB resisten obat, apalagi baru selesainya masih 2 bulan, diperiksa TCM itu amat sangat mungkin kuman matinya masih terdeteksi kembali. Jadi kita harus hati-hati ya menilai apakah ini TBRO kambuh atau tidak ya. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini memang sebaiknya dirujuk. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu alasannya pasien-pasien seperti ini baiknya dirujuk? Ada yang D, ada yang B, ya. Oke, ya, karena kalau misalnya kita memang, pertama kita gali lagi dulu, kalau memang keluhannya ke arah kronik, ya, kita memang, ini keluhannya benar-benar khas TB lagi, ya kita harus mengikuti gold standarnya, ya. Standarnya memang kita butuh pemeriksaan kultur MTB. Nah, ini kan tidak di semua layanan rumah sakit ada ya kultur MTB. Ya. Kenapa kita tidak memilihnya yang kultur mikroorganisme dan jamur ya? Ini kalau keluhannya masih akut ya kita tadi curiga ke arah pneumonia atau ke arah bronkiektasis, setuju pemilihannya yang D. Tapi untuk kasus ini karena kita masih curiganya ini eh, kita untuk menyingkirkan apakah ini benar kambuh atau tidak, ya memang lebih baik kita lakukan pemeriksaan kultur ya, kultur MTB. Ya, jadi alatan pasien ini dirujuk masuk dalam kebutuhan ya diagnosis ya sebenarnya. Jadi kita eh, harus hati-hati sekali kita ini sebenarnya tidak hanya untuk TB resisten obat ya, termasuk juga untuk TB sensitif obat ya. Jadi kita harus hati-hati sekali untuk menilai kasus kambuh ya, apalagi TB sensitif obat yang kita nyatakan TB klinis kasus kambuh itu kita harus hati-hati sekali menyatakan pasien klinis kasus kambuh karena gejala sequelae pasca pengobatan TB itu gejalanya ya mirip-mirip TB juga sebenarnya ya. Gitu. Jadi kita harus butuh pemeriksaan yang lebih dalam untuk memastikan apakah ini memang TBC-nya kambuh lagi atau tidak. Ya, ini kasus terakhir. Cukup dari saya cukup. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau tanya atau mau sharing kasus yang pernah ditemui. Karena kan TB ini banyak ya, apalagi TB resisten obat sekarang sudah banyak ya, sudah banyak pasien ke satelitnya yang melayani TB resisten obat. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oh, kasus nomor 1 tadi dok katanya, apakah jawabannya bronkiektasis? Kasus nomor 1 dok.
Kasus nomor satu. Oh ini ya. Kasus nomor satu ini TB paru kambuh, Bu. Paling mungkin ya. Kalau bronkiektasis sebenarnya gold standarnya ya, kita harus ada pemeriksaan HRCT atau high resolution CT scan untuk kita mendiagnosis pasti bronkiektasis. Dan bronkiektasis biasanya dia keluhan utamanya justru lebih batuk berdahak ya, dahaknya itu dahak kental, bukan dominan batuk darah. Itu. Ini masak naon? Nasi naon? Nasi. Baik, sudah menjawab ya, Dokter Adila ya. Baik, ada lagi? Selamat siang, Dok. Mungkin. Ya, silakan. Oh ya, silakan Dokter Iya, Anissa saya ya. dari Lanjut. Puskesmas Suryalaya, Dok. Silakan, Dok. Saya mau membahas ingin bertanya soal yang kasus terakhir tadi, Dok. Mm-mm. Itu kan berarti bisa juga masuk ke dalam post tuberculosis lung disease itu ya, Dok. Ya. Mm-mm. Tapi kan saya pernah mendengarkan sosialisasinya bahwa PTLD ini untuk memastikannya kita harus menyingkirkan dulu apakah dia merupakan TB reaktivasi atau relapse itu dengan TCM. Jadi apakah memang kita tetap TCM dulu di puskesmas atau langsung rujuk saja, Dok, apabila ada kasus seperti itu? Ya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dokter Anissa. Memang ini sengaja saya tambahkan khusus nih kasusnya nomor 6. Awalnya tadi kasus yang disediakan dari persahabatan hanya 5, tapi karena kasus nomor 6 ini sering sekali jadi dirujuk. Ya, jadi tadi kalau untuk post TB lung disease itu kita harus melihat riwayatnya. Sudah berapa lama dia riwayat TB-nya? Gitu. Apakah dia setahun, ataukah 2 tahun, atau 5 tahun ya? Jadi tidak semuanya kita langsung bisa lakukan TCM lagi. Kalau ditanya kapan, pertanyaan berikutnya kapan kalau misalnya pasien bekas TB, nah kita curigai TB, kapan boleh kita periksa lagi TCM? Gitu. Kalau di tempat Bapak Ibu sekalian ada TCM ultra yang memang dia lebih sensitif, itu boleh kita lakukan ya. Karena kalau TCM ultra itu kan karena dia lebih sensitif, kita bisa ngelihat ini pasien dari terduga TB yang mana. Ada riwayat pengobatan kurang dari 5 tahun atau lebih dari 5 tahun. Kalau memang kurang dari 5 tahun, tapi dari TCM-nya MTB detected lagi, pasien ada riwayat TB-nya kurang dari 5 tahun, MTB-nya detected, kita bisa menganggap ini kasus hasilnya ini positif palsu. Jadi dia sebenarnya bekas TB aja. Seperti itu dong. Tapi kalau misalnya di tempat Bapak Ibu tidak ada ya TCM ultra atau memang kok dari foto toraksnya juga kesannya malah perburukan nih dibandingkan dia waktu selesai pengobatan TB, itu lebih baik kita rujuk. Apalagi pasiennya ini dok baru selesai nih, baru selesai 2 bulan. Dok, terima kasih. Oke. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya, Dokter Jimmy ya? Open mic. Ya, Oh, nggak salah jadi. ini saya baru pindah ke HP. Oh iya, baru pindah device ya dok ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? 2027 tambah lagi tambah berapa? Kali Nah, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada cukup, nanti bisa ada pertanyaan tambahan silakan ya ditanyakan di chat. Nanti ada tim kami yang akan membantu. Nah, ini ada jawaban yang tadi ya terhadap kasus hiperleukositosis. Kenapa diberikan asam urat? Silakan Bapak Ibu bisa membaca di chat ya. Ya, Dokter Faiza, terima kasih banyak atas pembahasan kasus soalnya. Mudah-mudahan dokter-dokter
dari 80 puskesmas di Kota Bandung ini nanti dalam melakukan post test bisa menjawab dengan baik ya dok. Kalau dilihat dari Baik. ininya kayaknya sih insya Allah ya. Mudah-mudahan. Makasih ya dok.